Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang insya Allah mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga siapapun yang mendengarkan suara saya pada kesempatan kali ini selalu dilimpahkan rezeki yang luas, dimudahkan segala urusannya, dan selalu disehatkan. Itu yang paling penting. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Seperti biasa, saya lebih senang dan lebih suka menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan sesuatu yang ingin saya sampaikan melalui voice note. Saya senang sekali karena di kesempatan kali ini saya juga sudah banyak ikutan belajar dari teman-teman saya yang setiap harinya memberikan materi di grup ini, dan akhirnya tiba juga kesempatan saya untuk bisa sharing hal-hal yang ringan tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi silakan bersiap-siap dan mudah-mudahan teman-teman sekalian hari ini benar-benar siap dan ini menjadi bagian dari ladang kita untuk menunjukkan bahwa diri kita masih punya semangat dan tetap bisa berikhtiar yang terbaik untuk keberlangsungan hidup kita. Selamat menyaksikan dan ditunggu ya materinya. Baik teman-teman, mari kita mulai untuk materinya. Materi kita kali ini adalah tentang strategi jualan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan ke teman-teman sekalian adalah, apakah semua teman-teman yang hadir hari ini, yang ada di grup ini, juga melakukan penjualan produk yang teman-teman ingin jual di 3 channel yang sudah saya sebutkan tadi, atau tidak? Di Facebook apakah jualan? Di IG? Dan apakah juga di YouTube juga jualan? Nah, sebelum ngomongin tentang jualan atau gimana caranya jualan di 3 channel tersebut, saya akan sampaikan beberapa hal yang sangat prinsip yang harus teman-teman pahami dan ketahui dari ketiga channel itu. Agar kalau misalkan teman-teman sekalian sudah tahu cara menggunakannya dan prinsip utamanya seperti apa, nanti teman-teman akan lebih mudah cara jualannya harus seperti apa. Yang pertama, saya akan bahas terlebih dahulu tentang persamaan dari ketiga channel tadi. Persamaan dari Facebook, Instagram, dan YouTube itu apa? Oke, ada 3 persamaan dari ketiga channel itu. Yang pertama adalah ketiganya sama-sama mementingkan konten. Bisa disebut konten bagi ketiga channel itu sangat dibutuhkan, atau bahasa lainnya dianggap penting. Artinya, jika teman-teman sekalian ingin upload atau posting sesuatu di 3 channel tadi, seperti di Facebook, di Instagram, atau di YouTube, itu harus dipastikan kontennya memang tidak main-main, alias tidak ngasal. Teman-teman harus tahu tujuan posting konten di 3 channel itu, tujuannya untuk apa. Persamaan yang kedua adalah pentingnya engagement, atau bahasa simpelnya interaksi. Jadi di 3 channel yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu di Facebook, Instagram, dan YouTube, mereka sama-sama mementingkan engagement alias interaksi. Semakin banyak interaksi, maka semakin tinggi rating akun Anda di 3 channel tersebut. Bahkan, ketiga channel tersebut memiliki hukum. Hukumnya adalah, jika Anda ingin memperbanyak konversi, maka perbanyaklah interaksi. Apa itu konversi? Konversi itu sederhananya perubahan atau mengconvert dari yang tadinya cuma penawaran, akhirnya jadi closing alias penjualan. Dari tadinya cuma opening atau woro-woro biasa, tapi jadi timbul transaksi. Nah, itu namanya konversi. Sehingga bisa disimpulkan, kalau tadi yang pertama kita bicara konten, yang kedua bicara engagement, itu keduanya tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau konten itu king,
maka engagement itu kong. Jadi King Kong. Artinya apa? Artinya konten dan engagement itu harus menjadi dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Konten bagus, nggak ada interaksi, nihil hasilnya. Interaksi bagus, kontennya nggak oke, nihil juga. Tapi, untuk melengkapi keduanya, ada yang harus juga dilakukan. Dan ini juga menjadi persamaan yang ketiga untuk Facebook, Instagram, dan YouTube. Apa itu? Persamaan yang ketiga adalah konsistensi. Nah, kalau konsistensi, ini lebih ke kedisiplinan teman-teman, kedisiplinan kita melakukan sebuah aktivitas di 3 channel tersebut, yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Makanya, jika teman-teman sekalian sudah mulai fokus ingin berjualan online dengan 3 channel tersebut, teman-teman harus punya schedule kapan posting di Facebook, kapan posting di Instagram, dan kapan posting di YouTube. Oke, jadi bisa disimpulkan ada 3 persamaan di antara Facebook, Instagram, dan YouTube. Yang pertama itu adalah konten is king, engagement is kong, dan konsistensi is huha. Jadi cara menghafalnya gampang. King Kong, huha. Artinya konten, engagement, dan konsistensi. Itu terus yang harus diingat setiap kali teman-teman mau melakukan posting yang berefek pada konversi, baik itu di Facebook, Instagram, dan YouTube. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang persamaan dari ketiganya, sekarang kita akan ngomongin perbedaan dari ketiganya. Oke, nah perbedaannya apa? Antara Facebook, Instagram, juga YouTube. Kalau Facebook berbasis pertemanan, kalau Instagram berbasis pengikut, kalau YouTube berbasis fans club. Jadi kalau FB itu friendship, Instagram itu followership, dan YouTube itu fans club. Apa sih maksud dari ketiganya itu? Kalau friendship itu kayak ibarat orang jadi teman kita, terkadang tujuannya memang karena saya kenal dia, karena saya pernah sekelas sama dia, karena saya pernah satu kantor sama dia. Oh, kita pernah satu organisasi sama dia. Jadi kayak semacam ada hubungan pertemanannya gitu. Kalau Instagram itu lebih ke pengikut. Kayak seperti halnya saya kayaknya butuh deh info-info tentang Anies Baswedan, saya ikut ah. Saya kayaknya perlu deh info-info tentang Valentino Rossi, saya ikut ah. Saya butuh deh info-info tentang Shopee Paris, saya ikut ah. Jadi basisnya itu karena seseorang masuk Instagram karena ingin mengikuti sesuatu, atau ingin mengikuti seseorang, atau ingin mengikuti seseorang tokoh. Beda lagi dengan YouTube. Kalau YouTube fans club, jadi lebih tinggi lagi tuh martabatnya alias levelnya. Jadi kalau fans club itu kan lebih ke punya loyalitas gitu. Jadi karena apa? Karena perjuangan orang untuk nonton YouTube aja itu jauh lebih berat ketimbang orang yang hanya bermain di Instagram atau di Facebook. Kenapa beratnya? YouTube itu pasti lebih banyak memakan kuota, itu udah pasti. So kalau begitu, YouTube itu memang fans club. Orang nggak akan buka YouTube kalau dia nggak butuh-butuh banget buka YouTube, nggak butuh-butuh banget mencari sesuatu di YouTube. Karena memang itu tadi, perjuangannya lumayan daripada Instagram dan Facebook. Perbedaan lainnya di antara ketiga channel tadi adalah dari cara posting produknya. Kalau Facebook dan Instagram, cara posting produknya itu sifatnya menawarkan. Kalau cara posting di YouTube, sifatnya produk yang kita posting adalah sesuatu yang dicari. Coba perhatikan baik-baik. Facebook punya kesamaan dengan Instagram. Cara posting produknya adalah sesuatu yang ditawarkan pada orang yang berkunjung ke IG dan ke FB. Sementara ke YouTube adalah sesuatu
produk yang memang dicari oleh orang-orang. Nah, dari perbedaan ini tentu kita mulai berpikir nih. Jadi kalau begitu, kalau kita mau posting di Facebook atau di Instagram, sifatnya itu memang harus sangat menarik, yang membuat orang awalnya nggak terpikir buat beli, jadi beli. Karena ada apa? Karena ada tawaran di dalamnya. Beda lagi dengan pengunjung YouTube. Orang buka YouTube, itu bukan hanya cuma iseng nggak tahu apa yang dicari. Biasanya sih orang buka YouTube udah tahu dia itu mau nyari apa di YouTube. Karena sifat orang buka YouTube biasanya mencari sesuatu. Sifat orang buka Facebook dan buka Instagram biasanya beberapa orang suka cuma iseng doang, lihat sesuatu. Ada apa nih di Facebook? Ada apa nih di Instagram? Kalau ada produk kita yang terpampang dan orang tertarik dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan kita, yang menggiurkan mereka, maka otomatis mereka jadi senang untuk buka, senang untuk nanya, dan akhirnya terjadilah konversi penjualan atau transaksi. Jadi, kalau saya simpulkan berdasarkan jenis produk itu ada 3 karakter. Ada produk yang dicari, ada produk yang ditawarkan, dan ada produk impulsif. Kalau produk yang dicari, bagusnya diposting atau dijual melalui Google, atau melalui YouTube, atau melalui marketplace, karena orang memang nyari. Tapi kalau produk yang ditawarkan, itu bagusnya melalui Instagram dan Facebook. Makanya kalau Facebook itu menyediakan kolom untuk kita nulis teks banyak. Kita boleh bercerita panjang lebar di situ, menawarkan kelebihan dan keunikan dari produk yang kita jual. Di IG kita diperbolehkan untuk ngedesain gambar yang bagus, semenarik mungkin, sehingga orang tuh tertarik dengan tawaran kita. Itu kalau produk kita jenisnya jenis produk yang ditawarkan. Ada yang ketiga, produk impulsif. Produk impulsif itu apa? Produk yang awalnya nggak kepikiran sama sekali orang itu mau beli itu gitu. Pernah nggak sih teman-teman sekalian beli produk yang nggak kepikiran awalnya itu mau beli apa? Awalnya cuma lihat, ternyata nemu satu produk yang aneh dan ternyata teman-teman tuh sebetulnya butuh. Kayak misalkan produk dapur itu produk alat pencokel wajan dari oven yang panas. Awalnya saya juga ngelihat ini alat apaan. Tahu-taunya itu adalah alat pencongkel wajan dari oven yang panas. Saya pikir wajan itu kalau mau diangkat ya udah pakai cempal. Kalau kata orang Sunda mah cempal itu apa ya? Pakai kain itu loh yang biasa buat ngambil barang panas itu. Ya udah pakai begituan aja. Ternyata ada alat pencongkel khusus yang sifatnya itu jadi kayak gagang panci gitu. Dan itu awalnya orang nggak kepikiran cari itu atau nggak kepikiran beli itu. Tapi karena ada, akhirnya dia beli juga. Nah, itu namanya produk impulsif. Jadi kesimpulannya, untuk poin yang ini, pastikan teman-teman tahu perbedaan dari 3 channel yang teman-teman gunakan, Facebook, Instagram, dan YouTube ini. Barang yang teman-teman jual ini termasuk barang yang ditawarkan atau butuh ditawarkan, atau memang barang yang dicari. Atau teman-teman, seperti katakanlah Shopee Paris itu kan tidak hanya menjual produk, tapi menjual juga bisnis. Nah, bisnisnya mungkin ada orang yang nyari. Makanya kalau merasa bisnis Shopee Paris itu dicari, maka otomatis teman-teman bagusnya buat video, posting di YouTube. Tapi kalau teman-teman merasa bahwa produk Shopee Paris ini bagusnya ditawarkan, maka buatlah sebuah image dan sebuah teks, bisa juga berupa testimoni orang yang postingannya itu diposting di Instagram atau di Facebook. Nah, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman sekalian, tadi sudah kita bahas tentang persamaan, perbedaan, kemudian juga jenis produk, karakter produk, dan sekarang kita akan lanjut coba bicarain tentang kopinya. Nah, kopi itu copywriting. Kira-kira dari ketiga channel yang kita pilih, baiknya bagaimana sih?
bahasa yang kita gunakan untuk membuat orang yang mengunjungi Facebook, Instagram, dan YouTube itu jadi tertarik sama postingan kita? Sebenarnya banyak banget ilmu-ilmu yang sudah membahas tentang copywriting yang tepat, keren, dan luar biasa untuk membuat orang akhirnya terkonversi dengan postingan kita. Di sini saya akan coba untuk menyampaikan hal yang sederhana saja agar teman-teman terbayang dan tidak terlalu rumit mempraktekannya. Kita mulai dari Facebook. Facebook itu karakternya cocok dengan bahasa-bahasa covert selling atau soft selling. Apa itu covert selling atau soft selling? Yaitu jualan dengan bahasa terselubung, alias jualan tapi nggak kayak jualan. Modelnya ada 3 macam. 1. Bikin sepenasaran mungkin orang yang membaca teks Anda di Facebook. Contoh misalkan, beruntunglah kalian yang sudah jadi reseller saya karena kalian sudah menghasilkan 1 juta dalam 1 bulan. Itu covert selling. Ajakan, tetapi bahasanya nggak langsung kayak orang ngajak. Kalau orang ngajak langsung kan bahasanya kayak gini. Ayo, gabung sama kita. Anda pasti akan mendapatkan keuntungan 1 juta per bulan bersama Shopee Paris. Itu bahasa langsung. Tapi bahasa tidak langsungnya dengan yang tadi saya contohkan. Beruntunglah bagi Anda yang sudah bergabung bersama Shopee Paris karena Anda telah mendapatkan keuntungan minimum 1 juta dalam 1 bulan. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, buat bahasa yang ambigu. Seperti contohnya, Alhamdulillah jualan hari ini laris. Kalimat Alhamdulillah jualan hari ini laris itu sebetulnya ambigu buat pembaca. Laris itu apakah habis? Laris itu apakah terjual ratusan pieces? Atau laris itu terjual berapa? Padahal bagi si penjual mungkin laris itu ya kejual 2 aja udah dianggap laris. Tapi orang yang membaca jadi ngerasa, wah ini jualannya laris nih, pasti enak nih, pasti keren nih, pasti bagus nih. Itulah bahasa tipe yang kedua, yaitu bahasa ambigu. Yang ketiga adalah bahasa emosional. Bahasa emosional ini bahasa lebay memang. Teman-teman boleh gunakan, boleh enggak. Ini tergantung teman-teman tipikalnya seperti apa. Bahasa lebay itu bagaimana? Ya, seperti yang teman-teman bisa bayangin lah. Ini ya, kalau saya nggak gabung sama Shopee, rugi banget deh pokoknya. Atau, wow, nggak nyesel deh pakai produknya Shopee. Kuat, keren, mantap, misalkan. Jadi bahasa lebay, bahasa emosional. Bahasa-bahasa yang dibuat secara hiperbola. Seperti itu kira-kira. Itu bisa dilakukan dalam kita berjualan atau marketing di Facebook dengan istilah covert selling atau soft selling. Lalu apa bahasa yang cocok buat di Instagram? Nah, kalau bahasa yang cocok buat di Instagram, karena Instagram ini memang bahasa yang ampuhnya adalah image alias gambar, jadi gambar itu sangat mempengaruhi banget si pengunjung Instagram, maka ini bisa nih langsung pakai metode hard selling. Jadi misalkan langsung aja tuh posting berupa gambar, terus kemudian ada promonya, ada flash sale-nya misalkan, langsung. Karena biasanya para pengikut Anda itu mengunjungi Facebook, mengunjungi Instagram itu karena ingin mencari informasi tentang produk terbaru, ingin mencari informasi tentang promo terbaru, ingin mencari informasi tentang flash sale terbaru, atau bundling terbaru, atau gift card terbaru, atau hadiah terbaru. Sifatnya apa? Sifatnya kan followers alias pengikut. Mereka ngikut Anda, pasti mereka butuh sesuatu yang baru dari informasi yang Anda posting di Instagram. Jadi boleh menggunakan hard selling. Lalu kalau di Facebook, kalau di YouTube apa bahasa yang paling cocok? Kalau di YouTube balik lagi mirip dengan Facebook. YouTube juga bagusnya soft selling, nggak jualan. Bikin video misalkan, dijual tas Blacky harga sekian. Itu sih ingat ini bukan masalah salah dan benar, tapi jadi kurang tepat.
Karena bahasa yang cocok dan pas buat di YouTube itu bagusnya menggunakan bahasa soft selling. Salah satu contoh bahasa soft selling apa sih yang bisa dibikin video? Salah satunya adalah kita interview orang, kita hadirkan orang, kita datangkan orang untuk melakukan testimoni, atau nyeritain seseorang yang berjuang di Shopee Paris mulai dari 0 sampai from zero to hero, atau mulai dari bangkrut, pernah hampir mau mati, kemudian dia sukses gara-gara Shopee Paris misalkan. Ada kisah sedihnya, ada kisah edukasinya dan lain sebagainya. Jadi berupa testimoni lebih banyak, berupa interview lebih banyak. Itu paling cocok. Bahasanya adalah bahasa soft selling, tidak jualan langsung. Nah, untuk bahasa-bahasa copywriting, saya pikir nanti di kesempatan lain ada teman-teman yang mungkin bisa lebih detail lagi menjabarkan tentang apa yang pas dan yang bagus saat kita melakukan copywriting di 3 channel itu, di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Oke teman-teman sekalian, kita mulai berada di penghujung materi kita, yaitu tentang strategi jualan di Facebook, Instagram, dan YouTube. Di atas tadi kita sudah bahas berkenaan dengan copywriting. Nah, sekarang kita akan lanjut ke konteks dari ketiga channel yang sedang kita bahas. Bagusnya apa sih? Pasnya apa sih? Oke, konteks di Facebook itu yang paling tepat adalah berupa teks. Konteks buat Instagram yang paling cocok adalah image atau gambar. Dan konteks untuk YouTube yang paling cocok adalah video. Kalau hal ini pasti teman-teman tahu semuanya. Makanya dari konteks tersebut itu akan mempengaruhi matriks dari masing-masing channel yang sedang kita bahas. Matriks itu sederhananya rumus lah ya. Jadi apa sih rumusnya agar FB kita ratingnya naik, IG kita ratingnya naik, YouTube kita ratingnya naik? Metrik untuk Facebook itu adalah baguskan like, komen, dan share. Matriks untuk Instagram, baguskanlah like, komen, dan save. Ingat ya, save bukan share. Kalau matriks untuk YouTube, baguskanlah watch time-nya alias jam tayangnya, viewersnya alias yang nontonnya, atau subscribernya. Sehingga dengan demikian kita sekarang tahu, oh kalau di Facebook maka yang paling banyak harus kita kejar adalah like, komen, dan share. Jadi gimana caranya inspirasi teks kita yang kita posting di Facebook itu membuat orang merasa butuh, merasa penting, dan akhirnya mereka mau share ke orang lain. Makanya pastikan kalau ajakan teks di Facebook harus berupa ajakan untuk berbagi alias sharing. Kalau di Instagram sama like dan komennya, tapi konten gambarnya harus menginspirasi orang akhirnya mau nge-save. Misalnya image yang teman-teman posting di Instagram itu beda banget dengan image-image yang biasa orang posting. Orang kan biasanya posting produk Shopee Paris di Instagram itu hanya kopas dari websitenya Shopee. Tapi ada sebagian orang yang posting di Instagram image-nya itu direkayasa ulang, didesain ulang. Akhirnya membuat orang jadi pengen nge-save. Semakin banyak orang akhirnya nge-save image teman-teman, maka matriks di Instagram itu menjadi bagus dan menjadi penyebab rating Anda juga bagus. Yang terakhir yaitu di YouTube, watch time-nya. Kalau teman-teman udah punya YouTube, pastikan banyak orang yang nonton biar jam tayangnya, viewersnya juga bertambah, plus subscribernya juga. Sehingga kalau matriks watch time, viewers, dan subscribernya itu bertambah, maka otomatis rating Anda di YouTube pun menjadi bagus. Terakhir tipsnya apa? Oke, sekarang kita ke tips ya, kita closing. Jadi tips saya buat teman-teman sekalian, kalau Anda mau posting di Facebook, pastikan bahasa-bahasanya rada berbobot.
Karena orang membaca butuh sesuatu yang berbobot, butuh sesuatu yang bernilai, butuh sesuatu yang akhirnya mereka mau share. Karena informasinya itu keren banget. Kalau di Instagram, pastikan image-nya bagus, rapi, dan juga caption-nya bagus, juga ada hashtag-nya ya. Pastiin juga seperti itu. Kalau untuk jumlah postingnya di Instagram sama di Facebook, boleh 1-2 per hari, boleh ya. Tapi tiap hari harusnya ada postingan. Kalau di YouTube, boleh seminggu sekali, boleh seminggu 3 kali. Jangan sampai sebulan sekali juga, itu kelamaan. Karena bikin video itu nggak semudah posting di Instagram atau di Facebook. Nah, untuk detail-detail teknisnya nanti, atau mungkin teman-teman juga sudah bisa mengerjakan dan mempraktekannya ya. Karena beberapa juga sudah ada yang kasih tips gimana memaksimalkan Facebook, Instagram, juga YouTube. Tapi memang kalau misalkan saya lihat untuk YouTube masih belum banyak. Silahkan teman-teman nanti dicoba, dipraktekkan, buat aja YouTube original, jangan kopas dari orang, itu lebih oke dan membuat metrik Anda makin bagus dan rating Anda nanti makin naik. Dan kalau teman-teman mau buat YouTube atau buat video, pastikan videonya itu yang benar-benar video ya, bukan gambar yang divideokan, tapi benar-benar video. Oke teman-teman sekalian, saya pikir untuk materi memaksimalkan atau strategi jualan di FB, IG, dan YouTube saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk cari lebihannya, alias mencari kekurangan-kekurangan yang memang belum saya sampaikan di sini, biar lebih powerful lagi dan teman-teman bisa mempraktekannya langsung. Ingat, coba aja, gak usah takut salah. Karena belajar itu memang selalu dimulai dari kesalahan. Karena kesalahan itu pasti bagian dari proses untuk menjadi kesuksesan. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudahi perjumpaan kita, pembahasan materi strategi jualan di Instagram, Facebook, dan YouTube hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat salah kata, salah ucap, salah bahasa, salah penyampaian. Ingat teman-teman sekalian, apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah aturan main yang saklek, bukan sebuah aturan main yang absolut alias pasti benarnya, bukan. Ini tidak berbicara salah benar, tapi ini berbicara soal strategi atau tips dari beberapa artikel, video, serta hasil-hasil bacaan buku saya. Jadi ada kemungkinan bacaannya beda, artikel yang dibaca oleh teman-teman juga mungkin beda, pasti asumsi atau sudut pandangnya pun berbeda. Jadi itu tidak masalah. Yang jadi masalah justru udah tahu tipsnya, udah tahu ilmunya, udah tahu triknya, sudah tahu strateginya, tapi nggak ada praktek sama sekali. Itu yang sayang banget ya. Oke, kalau begitu teman-teman sekalian, selamat berpraktek, sukses terus buat Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semakin sukses dengan channel-channel media yang semakin banyak. Pelajari terus yang baru dan terbukalah dengan ilmu yang memang baru. Sukses selalu untuk Anda, berkah selalu untuk Anda, dan Iman Abdurrahman mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Aji.